Yes, oke teman-teman, welcome back di Indonesia Happiness Club ya. Ini pertemuan kita yang perdana karena Desember kita kasih kesempatan buat liburan sama keluarga ya. Jadi kita nggak ada dulu Desember. Terus teman-teman kalau masih ingat, kemarin saya sempat share di bulan depan kita ada kedatangan tamu ya, Pak Francis. Bagus banget ya kisah hidupnya. Jadi dia nanti dengar sendiri teman-teman bagaimana kehilangan orang-orang terdekatnya, ya orang-orang yang dia cintai. Dan kita akan dengar bagaimana tips ya, kiat-kiat dia bisa survive, bangkit dari kesedihan yang mendalam ya, dan dia akan bagikan khusus buat Indonesia Happiness Club. Saya senang banget, saya merasa terhormat kalau Pak Francis boleh berbagi teman-teman. Kenapa? Ya karena selama ini mungkin kita menganggap happiness itu jauh dari masalah, jauh dari problem gitu ya, happy-happy terus. Ternyata enggak gitu ya, orang-orang happiness itu kadang teruji ya dengan berbagai problem berat dalam hidupnya. Ya, Kak Citra juga pernah sharing ketika Kak Citra ngalamin COVID ya. Kita undang sharing juga waktu itu ya. Jadi teman-teman, thank you banget ya, kita saling mendoakan. Kak Citra saat ini juga kurang sehat, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan nanti Pak Francis bisa sharing buat kita ya bulan depan. Lalu bulan Maret itu happy meeting ke-12 dari internal kita ya. Kok tiba-tiba saya ngeblank ya, siapa kemarin ya. Jadi akan sharing, itu bagus banget ya. Dia juga biasa ada acara IG Live. Nanti teman-teman mungkin saya minta dia share juga acaranya hari apa. Kayaknya free juga ya, mirip-mirip kayak gini, tapi topiknya beda, kayaknya parenting atau apa gitu ya. Nah silakan teman-teman yang mau minat untuk berbagi ya, karena happiness itu ciri khasnya berbagi. Boleh japri ke saya, mau ngisi acara happy meeting yang keberapa. Di sini ada Mas Sae, ada Mas Faisal, givers kita sebelumnya ya, cukup banyak yang hadir hari ini ya. Baik teman-teman, mungkin yang pertama saya mohon izin ya, seperti biasa tak kenal maka tak sayang, saya coba share ya tentang klub kita ini. Nggak berasa dari 1 Oktober 2020 kita udah happy meeting yang ke-11 teman-teman ya. Dan keanggotaan terakhir kita 404 anggota. Memang nggak semua masuk dalam WhatsApp group karena kita sempat ada kendala ya ketika WhatsApp terancam ada masalah waktu tahun lalu atau 2 tahun lalu ya. Kita bikin Telegram, pindah semua ya, WhatsApp ya, kita tutup. Nah itu situ ada masalah sedikit. Ternyata sebagian besar dari anggota kita nggak biasa dengan Telegram ya. Langsung kayaknya nggak hidup ya, nggak seperti yang sekarang. Akhirnya kita putuskan lagi balik ke WhatsApp group, tapi ternyata lumayan ya, ada 150-an orang itu ya, jadi akhirnya nggak masuk. Nah mudah-mudahan mereka tetap happy, mereka tetap ngikutin kita, tetap ikut acara-acara kita ya. Oke, visi kita pengen mewujudkan Indonesia yang bahagia, tapi sebelum Indonesia mungkin dari perusahaan kita dulu kita mulai ya. Perusahaan yang sejahtera atau prosperity itu bukan hanya profitnya yang tercapai, tapi juga manajemen dan karyawannya itu bahagia dan sehat ya. Itu yang lebih penting. Nah misinya, alasan keberadaan kita, tentunya kita pengen ada wadah. Kita pengen ada wadah antara kita semua bertemu, meskipun sampai saat ini kita masih daring ya, tapi mulai ada usulan-usulan ya kemarin dari Mbak Supi, dari Kak Desi ya, untuk mulai kopdar ya, kopi darat ya, dan sudah diawali beberapa teman kita juga mulai ketemuan, bagus banget ya. Nah, selain itu juga nanti kita pengen menjadi agen-agen kebahagiaan di tempat kita masing-masing. Contoh malam ini juga hadir salah satu agen kebahagiaan dari Adira ya, Kak Ani yang nanti akan sharing buat kita. Nah sebelum saya kasih kesempatan ke Kak Ani, seperti biasa saya mau ingetin ya, ada satu buku bagus 2013 dia dinobatkan sebagai buku manajemen terbaik di Amerika. Penulisnya Adam Grant meneliti ada banyak orang sukses di seluruh dunia. Kenapa mereka sukses? Padahal background mereka beda-beda ya. Profesinya beda, latar belakang pendidikannya beda, ya keluarganya beda, semuanya beda. Tapi setelah didalemin, diamati, ditanyain ya, kenapa mereka bisa sukses? Ternyata mereka punya karakter yang mirip. Jadi satu sama lain itu suka memberi, makanya judulnya give and take, bukan take and give. Nah ternyata di dunia ini ada 3 jenis manusia teman-teman ya. Jenis manusia pertama namanya adalah takers. Mereka punya prinsip, saya harus lebih banyak dapat daripada yang saya kasih. Lalu jenis kedua yang jumlahnya paling banyak adalah matchers. Prinsip dalam hidupnya tuh hitung-hitungan. Kalau saya udah kasih 5, saya harus dapat 5. Ya transaksional banget. Nah jumlahnya tuh lebih dari setengah penduduk dunia. Dan yang terakhir yang paling sedikit jumlahnya adalah givers. Mereka yang punya prinsip dalam hidupnya, saya harus lebih banyak ngasih daripada saya dapat. Nah, ngasih di sini tidak harus materi ya. Kita bisa ngasih waktu kita buat dengerin teman kita yang punya problem. Kita bisa kasih doa kita bisa kasih senyuman. Kita bisa kasih pujian ya buat atasan kita, bawahan kita, rekan kita, pasangan, anak ya. Jadi ngasih di sini macam-macam. Intinya orang happy itu
menerima tapi memberi. Nah, hari ini kita sambut, kita kasih tepuk tangan virtual ya, salah satu givers kita, Kani ya, yang akan coba bercerita bagaimana hidupnya dipenuhi dengan kebahagiaan, dan kita pengen dengar kebahagiaan seperti apa. Silakan Kani, langsung aja. Thank you. Oke, makasih Bang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam IHC. Salam kenal dan salam jumpa. Malam Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam, Kakak. Selamat malam. Jadi malam ini. Oke, jujur awalnya sih waktu di chat sama Kak Ruben, ini gimana nih, mau nggak jadi giver? Awalnya bingung, aduh mana ya giver, intinya bercabang-cabang lah pikirannya semua, bisa nggak ya, tapi kata Kak Ruben, nggak apa-apa, coba aja, namanya kita kan mau membagi kebahagiaan buat orang lain, jadi saya akan membagi kebahagiaan saya di IHC. Kebetulan saya juga merupakan salah satu agen dari salah satu perusahaan saya, yaitu Adira Finance. Itu kita bisa sebut AHA Bosku. Jadi kita ada nama istilah di agen Adira Finance, yaitu AHA Bosku. Jujur sih, saya salut sama para pemimpin saya karena mereka memikirkan bagaimana cara karyawannya dia tidak bekerja saja, tapi dia harus bahagia dalam pekerjaannya. Jadi itu yang buat saya salut buat para pemimpin-pemimpin di Adira Finance. Kebetulan karena saya merupakan salah satu agen kebahagiaan, awalnya sih agak susah, tapi karena membuat orang bahagia itu susah. Tapi sebelum membuat orang bahagia senang, saya harus bahagiakan diri saya sendiri dulu sebelum saya bahagiakan orang lain. Gitu. Kegiatan-kegiatan kami sih banyak sekali. Jadi ini kan kegiatan AHA itu sudah kita lakukan sudah 2 tahun, sudah menjalan 2 tahun, dan ya menurut karyawan yang kebetulan kerja di Adira Finance, kebetulan di cabang saya itu semuanya senang, semuanya happy, dan semua bertahan semenjak COVID ini. Karena COVID ini ya kebanyakan kan kerjanya di kantor, kalau orang kan kerjanya di rumah. Kalau kita tetap di kantor, ujung-ujungnya tetap ke kantor, jadi mulai jam 8 pagi sampai jam 5 itu tetap di kantor, tidak ada di rumah kan. Jadi cara membuat kebahagiaan sendiri itu pasti banyak sekali yang membuat kegiatan-kegiatan kami itu banyak, setiap bulannya yang kami lakukan itu banyak. Mungkin bisa dibantu sama Kak Ruben di share-share. Teman-teman, kebetulan Kani ada beberapa foto dan video pendek ya yang mau dibagikan hari ini. Urutannya nggak apa-apa ngacak ya Kak ya? Ya, nggak apa-apa. Kani bisa cerita. Ya, betul. Udah tampil? Ya, udah. Kalau ini kegiatan ini kita lakukan di akhir tahun, yaitu mengakhiri tahun 2021 dan menyambut tahun 2022. Jadi kita semua karyawan membuat ide atau menukar kado. Jadi ini semua kadonya itu budgetnya maksimal 30.000. Jadi ada yang dapat celengan, ada yang dapat sandal jepit. Intinya kita nggak tahu jadi apa. Karena kadonya ini kita buatnya jadi kita cabut nomor undian, nomor itu yang kita punya. Jadi kita nggak tahu kadonya apa, hadiahnya apa. Jadi di situ kami dalam ini Desember kemarin berarti ya? Betul, Desember akhir tahun, tanggal 31. Lanjut Pak. Kalau ini kegiatannya itu happy yang ulang tahun, jadi karyawan yang ulang tahun, kalau bukan kami yang ucapkan, siapa lagi? Jadi walaupun simpel ucapannya, tapi mereka membuat mereka bahagia. Walaupun itu kadang, jangan deh, tapi ternyata mereka tersentuh dengan ucapan itu, gitu. Keren. Dikasih apa tuh? Sama
Ben. Ada yang kemarin kita ikut tren masa kini. Ini yang basket bunga, ada yang basket, ada basket, ini basket snack. Kemarin kita beli kue jajanan pasar juga, yang kue putu, jajanan pasar itu Keren. Ini itu kita lakukan apa yang mereka senangi, apa yang mereka suka, itu nanti yang kita kasih. Jadi kita mengikuti tren dari masa kini aja deh, kalau ucapan ulang tahun. Nah, ini apa? Masa kerja. Kalau ini, ya betul. Jadi masa kerjanya mereka kita tahu juga. Jadi kalau misalkan masa kerja yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, kan ada yang baru. Jadi kita sudah tahu, oh ternyata dia sudah lama. Oh dia dulu sudah 3 tahun. Oh ternyata dia kerja sudah 10 tahun di Adira. Jadi keseruan apa yang mereka lakukan, senang sukanya pasti ada. Jadi mereka berbagi di sini. Itu Kak Ani yang mana, baju merah, bukan? Oh bukan, itu bukan, nggak ada ya? Nggak ada. Lagi kasir Pak, lagi bayarin nasabah. Ini apa nih? Kalau ini acara kita yang terakhir, itu di pantai, kalau ini itu gathering, kita lakukan gathering. Jadi di sini momen yang paling bahagia karena sudah 2 tahun kita nggak pernah gathering. Selama pandemik ya, nggak bisa ya. Ruben ini Keren. Nah selain gathering di luar, itu ternyata kita bikin games lagi pada saat gatheringnya. Jadi wajah-wajah mereka paling senang di situ. Tapi satu Kak Ruben, di Adira paling bahagia itu satu. Kalau malam closing, terus malam closing itu. Oke. Jadi biasanya tanggal berapa tuh? Akhir bulan? Akhir bulan itu, kalau ini kan nanti tanggal 31. Jadi nanti kita ada cara makan-makan. Jadi selalu tuh ya makan-makan ya. Ini kita di akhir closing karena Adira itu paling bahagia itu kalau acara makan-makan. Yang intinya makan-makan. Jadi mukanya semua karyawan. Pantes tuh Mas Rio tuh gemuk banget, Mas Rio tuh closing melulu. Karena nasabah kan kayak karyawan, kalau kayak marketing. Setuju. Happy bareng ya. Dari panas-panasan kan mukanya lesu, kusam. Benar. Semua itu. Ini video nih ya, kita coba setel ya. Oke, Tell the witch doctor I was in love with you. I told the witch doctor I was in love with you. And then the witch doctor he told me what to do. He told me ooh ee ooh ah ah, sing chen wala wala bang bang. Ooh ee ooh ah ah, sing chen wala wala bang bang. Ooh ee ooh ah ah. Keren. Oh ini tuh. Saat pertama ku terjadi, ku jumpa mentari. Ini tema ini ya. Baju zaman dulu. Menyentuh kalbuku, indahnya gadis cakrawala dan bayang dirinya. Bisa cerita dikit ya? Itu apa tuh? Acara apa tuh? Bajunya baju zaman dulu gitu. Ya, itu acara ini kostum terbaik kita ala-ala tematik 90-an. Kan sekarang kan kebanyakan ya kostumnya yang agak-agak aneh-aneh ya. Kalau Kak Desi masih apa tuh? Abu-abu ya, putih abu-abu ya. ya Tahun 90 ya. Putih kotak-kotak. Iya. Saya masih SD itu. Tahun segitu saya masih SD. Oh, bukan TK ya, Pak? Bisnis. baru lahir deh. Baru lahir. Apa sih? Keren. Itu salah satu lakukan di Sabang. Thank you. Kan Ruben, tapi yang Luar biasa ya, menyenangkan ya. Jadi teman-teman ya yang baru gabung, Kak Ani ini salah satu happiness agent di Adira Finance ya. Jadi Adira Finance itu punya agen kebahagiaan, dia sebutnya AHA Bos Q ya. AHA itu singkatan Adira Happiness. Nah, program-program itu banyak banget ya, kalau di total tuh hampir 200-an program. Tadi baru sebagian kecil aja, dan Kak Ani ini cukup aktif ya, kalau di WhatsApp grupnya Happiness Agent itu termasuk yang paling cerewet, paling bawel, dan hari ini dia baru dapat
juara ya lomba. Kemarin apa lomba foto gitu ya, foto kebersamaan ya. Dapat 3 besar ya dari seluruh Indonesia ya. Congratulations ya Kak. Oke, selamat Kani tuh, banyak yang ngasih selamat tuh ya, terus berbagi. Baik, teman-teman ada yang mau tanya ke Kani? Sebelum saya kasih kesempatan yang lain, kalau ada yang mau sharing, mungkin punya, setelah kita mungkin sebulan lebih ya nggak ketemu ya, ada yang mau dibagikan, silakan. The best Kani, kata Mas Sugeng tuh, keren banget ya. Kita kasih tepuk tangan virtual ya buat Kani. Kani di Makassar teman-teman ya, jadi kalau jalan-jalan ke sana, jangan lupa colek Kani ya, supaya ditemenin ke Pantai Losari. Soto Makassar ya, ikan bakar. Jadi ini udah jam 8 dong di sana ya. Udah jam Tuh pisang 8. ape tuh kata Mas Cesar tuh, pisang ape. Pisang ape. Oh gitu. Kani sendiri asli sana atau pendatang? Kalau saya asli Bugis. Oh, itu logatnya logat apa tuh? Makassar atau Bugis ya? Cara ngomongnya itu. Campur sih kayaknya. Campur ya, jadi udah campur ya. Campur kayaknya. Kalau Kak Desi ngomong logatnya logat nge-rap gitu ya. Kalau Kak Desi. Baju pakaiannya udah gaya-gaya rapper gitu ya. Oke, thank you Kani ya. Baju tidur. Baju tidur. Baik, teman-teman, kita lanjut ya. Givers pertama Kani ya. Saya kasih kesempatan, mungkin ada yang mau spontan, mau berbagi ya, jangan ditahan, ada sesuatu cerita yang bikin kita bahagia ya. Apapun itu, silakan. Kalau mau dibagikan sebelum nanti ke bahannya saya ya. The 4 kind of burger. Silakan, ada yang mau sharing? Sebulan mungkin kita nggak ketemu ya. Ada yang pengen cerita di WhatsApp group nanggung ya. Mumpung kita ketemuan di sini ya. Oh ya, ke depan juga kita pengen agak sedikit bervariasi acara ini ya. Jadi mungkin nanti diawali selain givers bisa jadi ada semacam permainan ya. Kak Desi kemarin ngusul bagus juga tuh. Ada kuis berhadiah ya, silakan teman-teman ya. Jadi kalau mau ada yang sediain sponsor atau apa ya boleh-boleh aja gitu ya. Ini grup kita kok, ini klub kita ya. Ada yang mau sharing? Kalau nggak ada nanti masuk ke saya. Silakan teman-teman. Ini forum kita. Saya coba geser ke galeri dulu. Ada dari teman-teman. Halo Mas Andi. Mantap. Baru nyapa nih, sorry. Thank you banget Mas Andi. Keren. Oh, ada kasih sil juga. Siapa lagi nih? Saya mau sama. Pak Wirya. Pak Wirya udah hadir juga. Thank you banget ya. Kadian. Kaneni, kumaha damang Kaneni? Damang Pak Ruben. Pangesto ya. Hai, iya Pangesto. Ada Kak Resi juga, ini dari Manado teman-teman. Jadi Indonesia Happiness Club ini benar-benar Indonesia mini ya. Dari Makassar hari ini hadir ya, dari Manado hadir, luar biasa ya. Mantap ya Mas Aing dari Malam. Kak Resi, gimana kabarnya? Malam. Tuhan kabar baik. Kak Resi, Mas Andi Ya. pengen lihat wajahnya kayak gimana Kak Resi katanya ya, di WhatsApp group doang. Sekarang belum kontak-kontak. bisa deh. Ini jagoan IT-nya MA ini teman-teman ya. Aduh. Halo Kalidia. Wah, ini Kalidia tim desain kita nih sama Kak Desi ya. Oke. Izin, Ben. Silakan. Mau nyanyi? Kalau boleh saran itu kalau boleh besok Kak Resi juga boleh sharing kebahagiaan dia karena dia sebagai champion di Mahkamah Agung Gile. dapat penghargaan di medali. Sama kok kayak Mirsa juga sama kok. Gile, keren banget. Karena Mas Mirsa lagi on the way, mungkin sekarang Kak Resi dulu mungkin ya. Setuju nggak teman-teman? Tapi nggak nyalain kamera bisa Nggak nggak? apa-apa, nggak Boleh, apa-apa. boleh. Setuju. Oke ya. Kita Oke. kasih ini dulu dong. Setuju, Kita kasih applause virtual. Kita kasih applause virtual biar Kak Resi semangat. Luar biasa. Terima kasih semua. Silakan. Jadi hanya mau sharing aja. Jadi di Mahkamah Agung itu ada program dari Pusdiklatnya. Itu setiap peserta terbaik di setiap diklat itu diikutkan dalam acara akbar yang namanya champion meeting. Jadi champion meeting itu semua champion di setiap pelatihan itu dikumpulkan sekaligus gitu. Kemarin itu kami bikinnya di Bali.
Wih, keren banget. Di di Bali terus ada sekitar 700-an orang dari seluruh Indonesia Wow. yang ngumpul di sana juga. Kebetulan kemarin itu Mirsa juga ikut karena Mirsa juga salah satu championnya gitu. Keren. Nah, jadi di sana itu ada acara-acaranya. Jadi ada penyerahan medali, ada penyerahan pin untuk untuk semua yang hadir di sana. Terus sama panitianya kami diajak jalan-jalan ke tempat-tempat wisata yang ada di Bali gitu. Jadi rame-rame dari apa namanya? Yang tempat kami aja itu kan ada 4 hotel nih yang disediakan sebagai tempat akomodasi untuk 700-an orang itu. Gila, keren banget. Itu dibagi ada untuk kesekretariatan, terus ada para hakim, ada kepanitiaan lengkap juga. Iya. Terus kalau saya nggak salah untuk kesekretariatan itu sekali jalan ada 15 bis, Kak Ruben. Iya. Jadi Mantap. udah bikin macet aja kami di sana gitu kan. Tapi untungnya Bali juga nggak terlalu ramai ya, jadi asik banget ya. Iya, jadi beramai-ramai lah, pokoknya ke banyak tempat itu ada. Kami di sana itu tanggal 13 sampai tanggal 17. Mantap banget. Kak Retsi boleh nanya nggak, itu kriteria champion itu apa, Kak? Oke, jadi kriteria champion itu yang terbaik di setiap kelas, kelas diklat itu. Selama setahun? Iya. Selama setahun. Sebenarnya kegiatan kami ini tertunda. Jadi seharusnya itu diadakan tahun lalu, tapi karena pandemi, mungkin ada sekitar 3 atau 4 kali itu jadwalnya ditunda. Jadi yang champion meeting kemarin adalah para champion di tahun 2020 sampai awal 2021. Gitu. Jadi kriteria champion itu di setiap diklat harus mendapatkan predikat sangat memuaskan gitu. Jadi secara berturut-turut, kebetulan kalau saya kebetulan dapat di 4 pelatihan. Tapi kalau Mirsa lebih banyak lagi, dia 6 pelatihan champion terus. Buset, nggak nyangka juga nih ya. Iya. Tambahin boleh nggak? Wah, boleh. Langsung ya. Keren. Asik. Bangga nih kita IHC, bangga banget nih. Silakan. Bapak Ibu dan teman-teman, sebenarnya ada berita baik dan berita buruk sebenarnya. Yang pertama, ya kan, berita buruknya dulu kali Kak Retsi ya. Kalau kami kan terkenal Bang Ruben itu dalam sebuah pelatihan yang namanya sertifikasi HRM, gitu Kak Retsi ya. Berita buruknya adalah kami satu kelas dianggap tidak lulus oleh kepala pusat. Karena sesuatu dan lain hal. Tapi kami pikir ini berbagi kebahagiaan dan berbagi introspeksi diri. Iya sih, sebenarnya. Iya, nggak apa-apa kali ya Kak. Jadi memang ada satu memang kami kan memang tim building yang baik banget ya. Sehingga pada saat ujian itu ada beberapa teman-teman yang menurut dari guru-guru di PPM itu atau timnya Pak Ruben bahwa kami ini plagiarisme ya. Jadi sebenarnya kami dianggapnya kami melakukan plagiat, dianggap contek bersama begitu. Akhirnya karena masalah itu akhirnya kami dianggap satu kelas tidak lulus Pak Ruben tuh, Bang Ruben. Itu aja jadi champion ya. Ya itu jadi champion. Tapi tetap jadi champion. Di pelatihan yang lain. Hebat. Gak nyangka sih. Nah, tapi berita baiknya begini Bapak Ibu dan teman-teman. Yang pertama mungkin secara detail jumlah peserta yang diajak ke Bali itu hampir 1.000 orang total. Jadi ini mungkin hari pertama kalinya ketika kami datang ke Bali, bahkan pemandu kami orang Bali semua gitu ya. Benar-benar berterima kasih sih katanya waktu itu ya Kak Retsi, bahwa mereka bilang bahwa inilah pertama kali di awal tahun
sejak Bali ada Iya ya, COVID bener ini. ya. Iya, iya Benar-benar. betul. Ada tamu jumlahnya banyak 1.000 orang sampai 1.000 Bener orang banget. katanya gitu. Dan ini dari Mahkamah Agung, katanya itu Wow, membuat luar mereka biasa. bahagia. Nah ini sebenarnya kita berbagi kebahagiaan juga sama teman-teman Setuju banget. orang-orang yang ada di Bali gitu. Setuju Nah, banget. sebenarnya ajang ini juga bukan ajang pamer ya sebenarnya Mas Ruben, tapi sebenarnya di sini merupakan introspeksi dan merupakan Iya. kesempatan buat Dan kami. saling memotivasi juga. Setuju. Betul. Iya. Dan karena gini Bang Ruben, kayak mungkin teman-teman udah pada tahu kalau di kita di pemerintahan itu bagi yang kenal pimpinan ataupun orang pusat pasti akan lebih gampang naik gitu ya dibandingkan di teman-teman di daerah. Nah sekarang ada terobosan baru dari Puslitbang, dari Hebat Kepala ya. Kapus itu, bahwa kami orang-orang yang di daerah itu banyak sekali orang-orang pintar, orang-orang hebat. Setuju Jadi kami banget. betul dipromotori oleh Puslitbang untuk melihat talent-talent yang sebenarnya ada di pelosok-pelosok daerah sana. Karena Mahkamah Agung itu kan kami punya pengadilan 917 satuan kerja Wow. di seluruh Indonesia. Pengadilan negeri, pengadilan agama, pengadilan militer, tata usaha negara, dari tingkat pertama, tingkat banding, sampai ke Dirjen dan kami di Mahkamah Agung, itu semuanya 917 satuan kerja dan total karyawan kami, pegawai kami, aparatur dan hakim itu ada 30 ribuan jumlahnya. Dan kita sudah biasa tuh yang namanya orang-orang yang dekat dengan pimpinan, yang diketahui pimpinan, yang memang banyak di Pilih. Mahkamah Agung itu lebih banyak terlihat. Tapi orang-orang pintar di daerah itu nggak terlihat. Nah kemudian yang kedua permasalahan berikutnya adalah sebenarnya latar belakangnya menurutku ya, dan sharing juga dari Pak Kapus bahwa ketika teman-teman itu mendapatkan bagus di pelatihannya, terus kemudian mereka mendapatkan peringkat terbaik, kadang-kadang itu tidak menjadi penentu untuk mereka naik jabatan atau dalam perkembangan jabatan dan kepangkatan begitu. Kalau istilah kami baper jakat ya Karitsi ya. Betul. Nah, kadang mereka melihatnya lebih dari karena ya ada beberapa faktor-faktor variabel-variabel lain yang hal itu nggak dianggap gitu. Kompetensi kami tuh ya orangnya bagus tapi kalau memang bukan hal tertentu jadinya terlewatkan. Nah inilah mungkin kalau saya bilang Mahkamah Agung beserta dengan Puslitbang itu sekarang sedang mengarah yang namanya ya teman-teman tahu bahwa kita lagi melihat terlambat sebenarnya tapi ini satu hal yang baik banget buat Mahkamah Agung melihat bahwa kompetensi itu menjadi penting sekarang. Benar perlu banget. dipertimbangkan untuk kebaikan organisasi Mahkamah Agung sendiri untuk menciptakan peradilan yang adil. Setuju. Ya, teman-teman juga melihat nih, saya bukan mau jualan Mahkamah Agung ya, tapi kita melihat bahwa kita berduka akibat ada OTT hakim kami yang kemarin di Surabaya. Betul, ya. betul. Ini berita yang mengejutkan juga bagi kami, sedangkan di Surabaya sendiri adalah wilayah yang bebas korupsi kemarin sudah mendapatkan label LBK gitu ya. Benar. Jadi sekarang posisinya sedang rencananya akan dicabut PBK itu dan ini mengejutkan buat kami. Jadi memang betul bahwa kami meminta maaf pada masyarakat Indonesia sepenuhnya bahwa ya kami belum sempurna gitu. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan dan niat baik beberapa orang pun gitu ya walaupun sedikit orang di Mahkamah Agung di daerah ataupun di daerah gitu ya kita ingin membuat Mahkamah Agung ini benar-benar menjadi peradilan yang agung sehingga benar-benar membawa peradilan yang baik untuk masyarakat pada umumnya dan juga bagi kami keluarga Mahkamah Agung sendiri. Begitu kira-kira Bapak Ibu. Keren banget. Keren. Kasih aplaus dulu dong teman-teman. Aplaus virtual ya. Luar biasa nih. 2 kader MA kita yang juga member IHC ya. Saya senang banget malam ini ya. Ternyata teman-teman IHC ini bukan hanya sekedar agen kebahagiaan tapi agen perubahan juga di organisasi masing-masing ya. Keren banget. Luar biasa. Masa depan MA ada di tangan teman-teman semua ya. Mantap. Mas Mirsa, Karetsi, luar biasa sharingnya hari ini ya. Dari Kak Ruben juga kami belajar yang pokoknya yang problem kemarin itu jadi apa Thank ya? you. Kami belajar banyak tentang integritas jadinya. Keren. Gitu. Thank you banget Karetsi. Mas Mirsa, sehat selalu. Salam buat teman-teman semua ya. Mantap, penutup mantap. Kak, sebentar Kak Ruben satu lagi boleh nggak yang kami bawa mainkan. Jadi gini kan satu hal yang saya dapat dari kegiatan kemarin ada kalimat begini. Ilmu dan teknik itu bisa dipelajari. Pengalaman itu bisa ditempa. Tapi yang di dalam sebuah kompetisi ada satu lagi level berikutnya, yaitulah keberuntungan. Jadi meskipun kami dianggap sebagai orang yang berprestasi, orang yang punya pengalaman baik, tapi tetap kita mesti berserah diri kepada Tuhan. Amin. Agar kita mendapatkan
yang lebih baik lagi, apakah itu jabatan, kepangkatan, ataupun Keren. rezeki, itu benar-benar tergantung dari Tuhan punya urusan. Gitu ya. Yes, setuju banget yang terakhir ya. Pokoknya hidup kita ngejar prestasi ya. Sukses sama reward yang ngejar kita. Reward nggak usah dikejar, ya. Sukses nggak usah dikejar ya. Kejar prestasi, mereka akan kejar kita. Thank you banget, Mas Mirsa ya. Titip salam sama Bang Edo. Kalau bisa kalau ke Bali itu guru-gurunya diundang juga gitu ya. Jangan kalian aja yang jalan-jalan. Asal jangan dibilang plagiat lagi ya Bang Ruben ya. Karena Nanti itu udah bahasnya di Bali tuh, di situ tuh sambil makan ikan bakar. Udah protes keras itu soalnya kemarin di Bali tuh. Tetap aja Pak Kapus sudah kita pahami, tetap aja bilang nggak bisa, tidak berubah ya, kata gitu. Seru banget ya. Oke, thank you teman-teman ya buat sharingnya. Kita ikut bahagia ya, luar biasa teman-teman. Tetap konsisten ya, nggak mudah memang mempertahankan prinsip dalam hidup kita ya. Karena teman-teman kita yang OTT juga rata-rata ya udah senior ya, udah cukup lama, udah matang. Jadi itu nggak jaminan juga ya. Jadi gunanya kita WhatsApp group saling mengingatkan teman-teman ya. Jangan bosan-bosan tabur terus yang positif, karena semakin sering kita berpikir sesuatu yang positif, maka perilaku kita akan ikutan positif ya. Dan sebaliknya juga. Baik, mungkin karena waktu kita terbatas, tinggal 25 menit ya. Untuk teman-teman yang masih mau sharing ya, mungkin nanti bisa di WhatsApp group. Kita langsung masuk aja ke bahan dari saya ya, karena kita harus belajar komitmen juga jam 8 selalu kita akhiri ya. Seperti yang di poster ya, di sosialisasi, saya akan sampaikan tentang sesuatu yang selama ini sering dibawakan oleh Mr. Ben Shahar ya. Dia dikenal dengan guru kebahagiaan teman-teman ya. Jadi beliau adalah seorang profesor ya, pengajar di Harvard Business School. Ini salah satu sekolah bisnis terbaik di dunia. Si Ben Shahar ini spesialis bawain tentang positive psychology, teman-teman. Mungkin teman-teman kalau pernah ikut beberapa bulan lalu, kita mengundang seseorang ibu ya, psikolog terkenal dari Surabaya. Sejarah happiness itu asalnya dari positive psychology. Jadi positive psychology itu satu ilmu turunan ya, turunan ilmu dari psikologi yang menceritakan bahwa setiap kita dilahirkan itu tujuannya untuk bahagia. Jadi Tuhan itu mendesain kita ya, mulai 9 bulan di dalam kandungan ibu kita sampai keluar, sampai sekarang, itu tujuannya cuma satu, untuk bahagia. Jadi teman-teman mau dapat gaji gede, ya, pangkat gede, kalau dikejar terus ujungnya tuh supaya bahagia. Percuma kalau akhirnya nggak bahagia gitu ya. Nah, itu positive psychology. Nah, si Ben Shahar ini, dia khusus bawain tentang positive psychology. Nah, di dalamnya ada satu semacam turunannya lah ya, mata kuliahnya itu namanya adalah happiness model. Jadi kalau teman-teman bisa browsing YouTube ya, kalau pengen tahu lebih dalam, dia sebutnya happiness model. Cuma saya sebut dengan 4 kind of burger. Jadi ini pengalaman pribadi dia ketika dia makan burger, dia merasakan ya bahwa ternyata burger itu bisa melambangkan kehidupan kita. Ada 4 jenis burger, teman-teman. Saya agak cepat ya. Kita bagi dengan 2 garis. Satu garis vertikal itu menceritakan tentang masa depan. Ke atas itu masa depannya bahagia, ke bawah itu menderita. Lalu yang horizontal ya, itu menceritakan hari ini, saat ini, di mana kita berada hari ini ya, ngumpul kayak gini sepanjang 1 hari inilah. Nah, ke kanan itu bahagia hari ini ya, sementara ke kiri itu menderita. Jadi ada 4 kuadran ya. Nah, itulah yang disebut dengan 4 jenis burger. Saya coba jelaskan secara cepat satu-satu, nanti lebih dalam di slide berikutnya teman-teman ya. Yang pertama, burger pertama. Burger pertama, Ben Shahar bilang apa? Disebutnya dengan junk food burger atau hedonism. Jadi cara bacanya teman-teman, hedonism itu burgernya enak tapi nggak sehat. Biar gampang ingatnya gitu ya, burgernya tuh enak tapi nggak sehat. Jadi kita tuh happy-nya cuma hari ini, jangka pendek, tapi kita nggak mikirin jangka panjang. Ya, masa depan kita, masa tua kita. Jadi masa tuanya malah menderita sakit-sakitan. Itu hedonism atau junk food burger. Jenis burger yang kedua, teman-teman, disebut apa? Vegetarian burger atau red race ya. Nah, vegetarian ini lawannya, kebalikannya. Jadi burgernya nggak enak tapi sehat. Jadi dia lebih mikirin tujuan, lebih mikirin jangka panjang. Dia nggak terlalu peduli dengan jangka pendek, dia nggak menikmati perjalanannya teman-teman ya. Jadi bila perlu ya bersakit-sakit aja sekarang, yang penting nanti masa tua happy. Nah, itu yang vegetarian burger. Yang paling ekstrim, ironisnya adalah
nihilism ya, Wurzburger. Jadi dia udah nggak enak, nggak sehat teman-teman. Jangka pendek hari ini menderita, nggak happy ya, besok menderita, masa tua juga menderita. Itu yang Wurzburger atau nihilism. Dan yang paling ideal itu adalah happiness teman-teman ya. Jadi dibilangnya burger yang paling ideal itu happiness. Dia udah enak sehat. Dia udah rasanya enak sehat. Artinya apa? Jangka pendeknya happy, besok happy ya, masa tua juga happy. Banyak orang bilang emang mungkin ya? Mungkin teman-teman, mungkin banget gitu ya. Nah, malam ini kita mau bicara bagaimana caranya hidup kita bisa menjadi ideal burger. Sebelum kita juga membagikan rahasia ini ke orang lain. Mungkin pasangan kita, anak kita, bahwa ideal burger ini mungkin banget. Ya, kita bahas secara cepat aja. Yang pertama hedonism atau disebut junk food burger. Biar gampang ingatnya, enak tapi tidak sehat. Jadi dia menikmati perjalanan tapi nggak peduli tujuan. Contoh misalkan teman-teman ya, orang-orang yang mungkin duitnya berlebih ya, dia menikmati hidupnya, dia nggak filter makanan yang dia makan, dia mungkin saking berfoya-foyanya dia sampai korbankan mungkin masa-masa bahagia ya, dia nggak lihat mungkin anaknya seperti apa, banyak sekali. Jadi dia happy, memang kehidupannya happy, tapi ternyata masa tuanya mulai sakit-sakitan ya karena dia makan sembarangan gitu ya. Nah itu menggambarkan burger yang pertama ya, prinsip hidupnya kuma engke bukan engke kumaha, ini bahasa Jerman teman-teman ya. Jadi fokus menikmati hari ini, tidak peduli apa yang akan terjadi hari esok. Ya, mereka tidak peduli akan hari esok dan kadang justru hari tuanya mereka menderita. Ya, banyak artis-artis, pejabat, orang terkenal yang kita tahu ya, akhir hidupnya tuh menyedihkan ya. Ada yang bunuh diri, ya banyak sekali teman-teman. Nah, burger yang kedua, red race, kebalikannya teman-teman ya. Sehat tapi tidak enak, artinya mereka justru memikirkan tujuan. Mereka korbankan perjalanannya, prosesnya mereka korbankan ya. Nah ini juga banyak ternyata kita alami. Mungkin di kiri kanan kita, teman-teman kita di kantor yang hari ini kerja tuh gila-gilaan ya. Dia ngumpulin harta sampai dia nggak nikmati hartanya gitu ya. Dia pelit buat dirinya sendiri ya. Dia pulang malam, dia kerja keras, sampai dia nggak sadar anaknya tuh udah gede ya. Dia nggak punya waktu buat hobi dia, buat keluarga, buat sembahyang atau apapun. Nah red race ini cukup banyak teman-teman di kantoran. Jadi ini tanggung jawab moral kita ya sebagai member IHC untuk mengingatkan mereka. Ada burger yang ideal ya. Jadi mereka salah menerjemahkan semboyan yang terkenal ya, bersakit-sakit dahulu bersenang-senang kemudian. Mereka pikir bahwa sukses itu nanti di ujung ya, yang namanya happy itu nanti di ujung. Sekarang itu kita harus berkorban, menderita gitu ya. Nah, ini yang salah kaprah, tapi ternyata orang pintar pun banyak yang dijebak di sini. Ya mungkin pimpinan kita atau siapapun dia ya. Kita melihatnya kayaknya sukses ya, tapi ternyata kosong ya. Yang ketiga adalah burger nihilism. Ini yang saya bilang yang sangat ironis ya. Jadi dia jangka pendek menderita ya. Hidupnya tuh apa? Setiap hari ngeluh. Ya, apatis. Bahkan beberapa orang pengikut nihilism ini udah nggak percaya ada Tuhan. Ya, kalau teman-teman nanti browsing apa itu nihilism, itu menjadi satu aliran yang cukup banyak. Jadi kalau kita lihat sehari-hari mungkin ada di sekitar kita ya orang-orang yang punya kelompok ya, berkumpul mereka satu persatu ya. Mereka merasa menjadi sampah. Mereka nggak sadar kalau pikiran mereka menyebutkan sampah, maka hidup mereka menjadi sampah. Jadi hati-hati dengan pikiran kita. Hati-hati dengan perkataan kita. Jangan sampai kita imani itu bisa terjadi, teman-teman ya. Mereka bilang diri mereka sampah, mereka beneran jadi sampah. Dari masa mudanya jadi sampah ya, jadi problem maker lah ya, pembawa persoalan di mana-mana ya, sampai di tuanya mereka jadi beban masyarakat ya, beban keluarganya ya. Nah, nihilisme ini juga cukup banyak. Kehilangan semangat hidup baik hari ini maupun masa depan. Dia nggak menikmati perjalanan dan tidak menikmati tujuan. Nah, yang terakhir teman-teman, sebelumnya banyak orang bilang bahwa happiness itu tergantung dengan pekerjaan. Makanya orang-orang yang ketiga tadi kan kebanyakan orang-orang kecil ya. Nah, saya mau kasih contoh di film ini bahwa ternyata pekerjaan, status kita itu tidak menentukan kita bisa bahagia atau enggak. Karena yang nihilisme itu berkata, ya kami nggak punya apa-apa. Kami ini sampah masyarakat. Ternyata contohnya, buru-buru bangunan ini aja bisa happy.
burger yang paling ideal ya. Ini kalau saya ibaratkan seperti bus wisata. Jadi bus wisata itu dia menikmati perjalanan ya, dan dia juga menikmati tujuan. Misalkan kita dari kantor gathering ya, kayak tadi misalkan Kak Retsi mau ke Bali gitu ya, itu dari mulai start aja ya, itu orang udah bicara tentang tujuan kita nanti mau ke Jogja misalkan ya. Nah, sepanjang perjalanan juga kita bercanda. Beda dengan bus kota ya, bus kota itu orang-orangnya diem-dieman, nggak saling kenal, nggak ngobrol, nggak ada kehangatan, nggak ada kekeluargaan, dan tujuannya beda-beda. Ada yang turun di KM1, di KM2, KM3 ya. Dia punya mimpi beda-beda. Tapi kalau bus wisata, semua penumpang punya mimpi sama. Saya mau ke Jogja gitu ya. Jadi mereka bukan yang menikmati tujuannya nanti di hari tua ya, tapi perjalanannya. Selama di perjalanan mereka bercanda, ketawa. Apa sih perjalanan? Perjalanan tuh dari Senin sampai Jumat. Perjalanan tuh hari kerja kita tuh, dari pagi sampai malam. Ya. Nah, yang sering ditanyakan oleh teman-teman ketika saya bagikan ini, emang bisa ya ideal burger itu kita dapetin ya? Enak dan sehat, jangka pendek happy, jangka panjang happy. Bisa banget teman-teman, bisa banget ya. Makanya kita langsung masuk aja ke pertanyaan paling mendasar, bagaimana bisa menemukan ideal burger? Ternyata kita harus revisi dulu nih. Kita nggak perlu nyari, teman-teman. Kita nggak perlu menemukan. Kita harus ganti kata menemukan dengan menciptakan. Karena ternyata itu semua ada di dalam diri kita. Tinggal kita mau create ya. Kita explore keluar. Yang namanya potensi kebahagiaan itu ada. Nggak tergantung lingkungan, nggak tergantung keadaan, nggak tergantung gaji, nggak tergantung tanggal, nggak tergantung hari. Jadi kita bisa ciptakan, bukan menemukan, tidak perlu dicari lagi. Nah, sebagai slide penutup, saya akan bagikan apa yang dibagikan oleh Stephen Covey. Jadi Covey bilang, dalam diri kita tuh ada 3 lingkaran, teman. Dalam diri kita ada 3 lingkaran. Lingkaran pertama disebut the circle of concern, ya, lingkaran konsentrasi, lingkaran konsen. Apa itu lingkaran konsen? Lingkaran konsen adalah, atau concern ya, segala sesuatu informasi ya, yang memenuhi pikiran kita ya, tapi lucunya nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita. Semua informasi tadi itu menyita pikiran kita, tapi lucunya nggak ada hubungan dengan kehidupan kita. Nggak ada hubungan dengan kebahagiaan, nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita. Jadi informasi itu bisa menyita pikiran kita. Contohnya apa sih? Contohnya misalkan ya, gosip artis. Nggak salah teman-teman. Kalau teman-teman pengen tahu ya, perkembangan gosip-gosip artis nggak salah. Yang salah itu kalau udah menyita. Kalau udah memenuhi pikiran kita, sampai mempengaruhi perasaan kita. Misalkan, jumlah kasus kematian, ya berita-berita buruk. Itu nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita sehari-hari. Nggak ada hubungan dengan produktivitas kita. Nggak ada hubungan dengan kita, anak kita, pasangan kita. Tapi itu yang menyita pikiran kita. Membuat kita takut. Sampai kita lupa kalau jumlah yang sembuh itu jauh lebih banyak daripada yang meninggal gitu ya. Bencana alam. Itu boleh teman-teman lihat, baca, diskusikan. Tapi kuncinya jangan sampai memenuhi pikiran kita. Jangan sampai menyita pikiran kita, sampai akhirnya merebut rasa bahagia itu dari diri kita. Itu yang pertama, namanya the circle of concern. Segala informasi yang menyita pikiran kita, tapi nggak ada hubungan dengan pekerjaan kita ya. Ini dalam rangka kita menyiptain ideal burger. Covey mengatakan lingkaran kedua namanya the circle of influence. Jadi kalau concern itu nggak ada hubungan dengan kita, nggak ada kaitan. Kalau influence ini segala hal yang terkait dengan kita, dan kita juga bisa mempengaruhi. Jadi dia mempengaruhi kita dan kita bisa mempengaruhi. Contoh, saya kasih contoh. Sukses enggaknya perusahaan kita. Kalau perusahaan gagal, maka mungkin dia akan pengaruh ke kita. Gaji kita berkurang, mungkin karyawan dikurangi di PHK ya, bonus dihilangkan. Tapi sukses enggaknya perusahaan juga, kita ikut berkontribusi teman-teman. Jadi ada saling ya, kalau influence itu saling mempengaruhi. Gaya atasan, tadi pagi atasan kita marah-marah. Oh pasti pengaruh, mood kerja kita jadi nggak enak. Bener nggak? Kalau atasan marah-marah. Tapi ternyata, kenapa atasan marah? Jangan-jangan kita berkontribusi. Kita kerja nggak bener, ada kerjaan yang ketunda, ada komplain dari pelanggan. Jadi, the circle of influence adalah segala hal yang mempengaruhi kita dan kita bisa mempengaruhi. Yang terakhir, Covey mengatakan, yang terakhir, yang paling penting namanya the circle of control. The circle of control. Segala hal yang bisa kita kendalikan dan keputusannya itu ada dalam diri kita. Orang lain nggak bisa. Orang lain hanya menasehati, menginspirasi, tapi keputusan kendali ada di kita sepenuhnya.
Contohnya apa, teman-teman? Kita mau beli apa, misalkan makan apa, mau pesan apa secara online, kita mau tidur jam berapa, mau tidur berapa lama, mau bangun jam berapa, mau berteman dengan siapa. Hari ini juga teman-teman mau ngedengerin atau enggak, itu semua ada dalam kendali kita. Nah, dari 3 lingkaran ini akan menentukan teman-teman dan saya akan bisa menciptakan ideal burger atau enggak. Jadi sebagai penutup, tipsnya saya mau kasih tahu ke teman-teman ya, tipsnya supaya kita bisa menciptakan ideal burger. Ya, rasanya enak dan juga sehat. Hari ini bahagia, besok bahagia, masa tua bahagia ya. Tipsnya yang pertama, mulai belajar seleksi lingkaran concern. Mulai sekarang belajar. Terapkan prinsip stop, think, and choose. Jadi Covey itu ngajarin ya, stop, think, and choose. Jadi setiap teman-teman mulai baca sesuatu, ya, nerima sesuatu, nah itu pikirin selama 5 detik aja, kira-kira membangun nggak ya? Kira-kira berguna nggak buat saya? Kira-kira bikin saya bahagia nggak ya, sejahtera? Atau sebaliknya, saya jadi takut, sedih, marah, kecewa, dendam, benci ya. Nah, nomor 1 tuh selektif. Ya, kasih filter. The circle of concern ini akan mempengaruhi kita masuk ke burger yang mana, teman-teman. Lalu yang kedua, the circle of influence, tingkatkan pengaruh positif kita terhadap sekeliling kita. Atasan kita, bawahan kita, rekan kita, partner, supplier, pelanggan, pasangan, anak ya, tetangga. Tingkatkan pengaruh positif kita. Bagaimana kehadiran kita selalu membawa satu gairah yang positif buat mereka. Sampai mereka ngomong, ih kalau ada dia tuh seru ya. Ih kalau ada dia tuh rame ya. Dan yang terakhir, nomor 3, teman-teman. Ketika memutuskan, ya pastikan yang kita putuskan itu akan membawa kebahagiaan buat kita dan juga buat orang di sekeliling kita. Selamat mencoba teman-teman ya. Saya percaya ini bukan satu hal yang mudah juga, tapi juga bukan satu hal yang sulit ya. Kadang mungkin nggak butuh biaya, tinggal bukan bisa atau nggak bisa, tapi kita mau atau nggak mau. Itu aja dari saya teman-teman. Masih ada 10 menit. Mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing tips-tipsnya selama ini menemukan atau menciptakan ideal burger. Silakan di forum kita bersama ya. Silakan. Karena waktu kita nggak lama, masih ada 9 menit ya. Tadi Kak Ani juga udah cerita bagaimana dia bisa meng-create kebahagiaan itu muncul di timnya ya. Oke, teman-teman ada yang mau berbagi? Oh, ada pertanyaan dari Mas Sugeng. Kak Ruben, bagaimana menjaga konsistensi selalu bahagia? Baik, teman-teman. Pertanyaan Mas Sugeng ini ya, coba baca di fitur chat ya. Itu sebenarnya bagus banget ya dengan 3 lingkaran tadi ya. Jadi 3 lingkaran ini memang harus kita praktekkan. Saya sendiri dapat Covey ini waktu dulu mendalami 7 Habit ya. Setelah itu mulai baca-baca bukunya Stephen Covey ya. Ada The Law of Leadership ya. Juga dia bicara tentang ini ya. Jadi teman-teman, prinsipnya sederhana. Prinsipnya sederhana. Kita harus pintar-pintar bedain antara kebahagiaan sama kepuasan. Kalau kepuasan itu ya minimal ada 5 perbedaan sama kebahagiaan untuk menjawab yang Mas Sugeng ya. Minimal ada 5 perbedaan. Yang pertama, kepuasan cenderung mengandalkan otak kiri, rasio. Sementara kebahagiaan itu otak kanan. Ya, dia pakai perasaan, pakai hati. Yang kedua, kepuasan itu hanya terjadi ya kalau sesuatu yang kita inginkan terpenuhi. Otomatis kepuasan itu munculnya jarang, munculnya di ujung. Misalkan teman-teman ya, teman-teman pengen sekali ya posisi manajer, sekarang belum manajer. Otomatis selama belum jadi manajer, teman-teman nggak akan merasa puas. Itu konsep kepuasan. Dia munculnya di ujung ketika sesuatu yang kita cari, kita pengen, itu akhirnya muncul, terjadi dan kita miliki. Jadi otomatis munculnya jarang kepuasan. Kalau kebahagiaan enggak. Dia bisa muncul kapan aja. Di awal, di tengah, di akhir ya. Kenapa? Karena kebahagiaan itu nggak tergantung orang lain, nggak tergantung lingkungan di luar kita, tapi tergantung kita. Kalau kepuasan tergantung orang lain. Makanya ketika kita punya pasangan ya, nyebelin kita jadi nggak puas. Beda dengan konsep kebahagiaan ya. Nah, lalu perbedaan ketiga, kepuasan itu cenderung menuntut. Cenderung menerima, meminta. Sementara kebahagiaan itu cenderung berbagi, memberi. Nah, kalau udah bisa membedakan konsep kebahagiaan sama kepuasan, kembali ke pertanyaannya Mas Sugeng. Teman-teman mulai praktek. Jangan-jangan selama ini, kenapa saya susah untuk bahagia? Karena yang saya cari kepuasan. Kira-kira seperti itu. Ya. Karena kalau konsep kebahagiaan itu teman-teman udah bisa bedain sama kepuasan, very simple. Simple banget.
Bahkan sekalipun kita sedang orang bilang tuh ya, obat itu pahit tapi kalau dinikmati bisa jadi manis gitu ya. Chemicalnya nggak berubah gitu ya, tapi secara pikiran itu akan mengubah pandangan kita. Obat itu bisa jadi kayak manis gitu ya. Itu saya alamin ketika saya punya problem ya, saya pernah sakit parah, saya pernah nganggur setahun teman-teman ya, saya pernah nganggur setahun. 10 tahun lalu saya pernah di posisi paling rendah. Saya menjadi seorang cleaning service, teman-teman. 10 tahun lalu. Tapi saya merasakan itulah saat-saat saya paling dekat dengan istri dan anak saya. Jadi orang kalau udah ketemu ya, konsep kebahagiaan itu beda dengan kepuasan. Dia setiap gajian itu akan bersyukur. Tapi kita kan jarang ya lihat orang ya, ketika gajian itu bersorak ya. Kenapa? Karena kejebak rutinitas. Tiap bulan itu kita udah pasti dapat dengan angka segitu gitu ya. Sambil nyanyi, aku masih seperti yang dulu gitu ya. Itu jahatnya rutinitas. Teman-teman dikasih makan KFC hari ini seneng banget. Besok KFC lagi ya, masih makasih lah namanya gratis ya. Begitu hari ketiga KFC kita mulai bingung. Kok sama lagi ya? Hari keempat KFC kita mulai agak kesal. Hari kelima KFC kita langsung marah. Ada yang salah dengan menunya? Nggak ada. Yang berubah perasaan kita. Jadi sebenarnya simpel banget teman-teman ya. Saya belajar banyak dari Ben Sahar ya, dari Tony Hsieh ya, pendirinya Zappos ya. Ternyata yang sering hilang dalam hidup kita tuh relationship. Jadi ada dua aspek melekat dalam hidup kita di kantor ya, result sama relationship. Banyak orang tuh cenderung kejebak mengejar result. Padahal banyak orang kaya bunuh diri, orang terkenal bunuh diri, orang jadi presiden Brasil itu siapa namanya? Vargas ya, bunuh diri juga. Michael Jackson populer bunuh diri ya. Dia dapat resultnya, ujungnya dapat, tapi dia korbannya relationship. Nah, happiness itu adalah relationship. Bagaimana teman-teman bisa mulai menikmati, ya, ngelihat anak tuh masih bisa kita peluk, kita cium, kita nikmati. Gitu. Jadi mungkin kembali ke yang Mas Sugeng bilang, gimana ya latihannya supaya konsisten? Sebenarnya mungkin sebelum ke latihan, konsep kepuasan sama kebahagiaannya kita pisahin dulu. Ketika teman-teman mengejarnya result dan mengorbankan relationship, disitulah sebenarnya kita udah kehilangan kebahagiaan. Jadi mau the circle of concern ini kita latih juga agak sulit ya. Karena kita harus bedain dulu yang paling esensi namanya kepuasan dan kebahagiaan. Kira-kira gitu Mas Sugeng ya. Kita sama-sama praktek aja. Terima kasih Kak Ruben. Sami-sami. Saya coba rutin. Teman-teman sorry ya. Kita mungkin agak mundur dikit ya. Tapi wajar kan ya Kak Ruben. Kalau ada saat-saat kita down atau sedih. Tapi ya nggak wajar kalau berlarut-larut ya sedihnya. Kalau teman-teman pelajari satu konsep yang sangat powerful, namanya the grief cycle ya. Siklus penderitaan, itu ada 5 siklus ya. Semua manusia ngalamin. Jadi ketika kita ada COVID, reaksi pertama kita apa? Nggak percaya, protes. Seperti kita check up ke dokter ya. Lagi sehat kayak gini, iseng check up, hampir ke rumah sakit. Dokter bilang kayak gini, maaf ya ternyata kamu ada bakat untuk cancer stadium 2. Nah itu siklus pertama tuh, tahapan pertama manusia tuh protes. Nggak terima ya. Tapi ternyata waktu itu COVID tetap masuk Indonesia ya. Dari 2 orang ibu anak ternyata menyebar kemana-mana. Akhirnya siklusnya naik, marah teman-teman ya. Dari nggak nerima ya, resisten, nolak ya. Akhirnya kita marah. Nah dengan marah ternyata nggak berubah, COVID-nya tambah parah. Atau kalau kita sakit misalkan marah, ternyata sakitnya nggak tambah sembuh. Lama-lama akhirnya kita down ya. Jadi yang dibilang Kak Desi itu manusiawi banget. Memang siklusnya seperti itu, tinggal masalahnya mau cepat atau enggak gitu. Ada yang down-nya lama gitu ya. Nah, ketika kita down ya, itu pilihannya 2. Surrender atau give up gitu ya. Orang bilang tuh menyerah atau berserah. Itu starting point-nya di situ Kak Desi. Kuncinya di situ. Saya juga pernah di titik paling dasar ya. Kalau bahasa Yunani atau apa? Ex nihilo. Ex nihilo tuh kalau orang lagi jalanin puasa kan selalu ya iklannya mulai dari 0 gitu ya. Nah itu kita dinolkan lagi sama Tuhan. Kita dijadiin kertas putih teman-teman. Kadang kalau udah terlalu sombong ya, Tuhan bikin kita kertas putih. Saya pernah di posisi itu. Ketika akhirnya saya menyerah, ternyata tanpa sadar tangan saya itu naik. Ya, kalau nggak nyerah-nyerah, kita sombong teman-teman. Tuhan tuh dijadiin nomor 2, nomor 3 ya. Jadi dibikin jadi kertas putih dulu ya. Dia desain yang baru lagi. Nah kita suka ngobrol ya, Japri sama Kak Desi ya. Ya kadang bener yang bilang Asmauria ya, nyiptain lean canvas ya. Awal kesuksesan itu love the problem. Bukan nyari-nyari masalah, tapi mulai mencintai masalah.
Karena dari masalah itulah sebenarnya, dari ujian itulah Tuhan akan bikin kita naik kelas, karakter kita naik kelas ya. Jadi down itu manusiawi banget Kak Desi. Ya, manusiawi. Kita bukan malaikat, kita belum di surga ya, kita masih di dunia, nggak lepas. Down itu sesuatu hal yang wajar sehingga membuat kita sadar bahwa kita perlu Tuhan. Kalau nggak pernah down, kita jadi sombong. Tapi masalahnya jangan kelamaan. Jadi siklus itu mengatakan ya pilihannya dua, waktu kita di titik nadir ya, menyerah atau berserah. Nah, ketika berserah, kita pelan-pelan naik ya, accept, berdamai dengan masalah, kata Pak Jokowi, berdamai dengan COVID ya, tiba-tiba kita akan menemukan yang namanya the meaningful of life. Disitulah teman-teman akan menjadi manusia yang bisa hidup di segala cuaca ya. Ada yang ingat nggak bahasa Inggrisnya apa? Saya lupa ya. Manusia yang kuat di segala cuaca ya. Jadi dia hidup itu bukan tergantung cuaca lagi ya. Pas gajian happy, pas bonus happy ya, pas perusahaannya kuat dia bersyukur, senang sama perusahaan, begitu perusahaannya jatuh, nggak ada waktu buat ngedoain perusahaan ya, nggak ada waktu ngedoain pimpinan ya. Dia adalah orang-orang yang konsisten. Jadi kayak termostat ya, luarnya panas dia dinginkan, luarnya dingin dia hangatkan. Kita bukan termometer teman-teman ya. Kalau termometer tuh lingkungan panas kita ikut panas, lingkungan dingin ikut dingin ya. Member IHC itu adalah termostat. Tugas kita mewarnai sekeliling kita. Dari pagi sampai sore ini, seberapa hal yang udah kita bagikan membuat sekeliling kita tuh lebih happy dengan kehadiran kita ya. Jadi wajar banget, yang penting benar kata Kak Desi ya, jangan berlarut-larut. Burger enak, ini burger enak namanya, kok burger enak ya. Yang berlarut-larut itu cap kaki 3 roda, yang ada badaknya. Hari ini paha, besok dada, besok swi-swi. KFC ya, kulit crispy. Oke, thank you banget. Happiness sama dengan relationship, setuju banget. Tapi hati-hati, saya tutup dengan satu survei ya. Semakin kita sering ketemu orang itu, semakin kita sering bersama dengan orang itu, kecenderungan kita semakin mudah melihat kekurangannya. Jadi sering kita tuh waktu satu rumah ya, berantem banget. Sama adik, sama anak, sama kakak, sama orang tua. Tapi begitu udah jauhan ya, kita kangen banget. Nah, itu tantangan kita teman-teman ya. Gimana caranya kita tetap satu rumah, tetap dekat ya. Kita tetap sayang sama dia. Tetap ada rasa happy ya. Belajarlah memahami, menerima dia. Jadi survei mengatakan, semakin kita dekat sama orang itu, dengan atasan, dengan bawahan, semakin kita sering ketemu, ternyata kita semakin cenderung sering mudah melihat kekurangannya. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Ya, kita udah lebih 1 menit. Sebelum kita closing, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, kita buka video dong. Kita foto bareng yuk. Biasa, sebagai dokumentasi. Oke, silakan dibuka teman-teman. Thank you banget yang udah setia sampai akhir ya. Siap? Hitungan ketiga, coba dipilih dulu. Mungkin ada Kak Diva ya. Udah lama nggak dengar suaranya. Pilih dulu filternya teman-teman. Seperti biasa saya Taman Lawang. Oke, siap ya. Kak Citra masih di jalan. Halo Mas Yoko semua, Mas Bayu, thank you banget Mas Trianto, Kak Reni, Mas Ade ya. Saya foto ya. Izin ya Bang, izin ya. Oke, take care Kak. 1, 2, 3, katakan keju. Oke, saya kirim dulu ya. Bentar teman-teman, jangan langsung leave ya. Takutnya gagal. Bikin kelas dulu. Sip ya. Oke. 1, 2, 3. Ini saya malah hilang ya. Oke, ganti dulu ya. Satu lagi, terakhir. Terakhir. Sip. Oke. 1, 2, 3. Oke teman-teman, mantap. Sampai ketemu Februari ya. Februari kita kedatangan tamu spesial, Pak Francis ya. Saya ulangi lagi topiknya. Jadi dia pernah ngalamin, kisah nyata dialamin, dia kehilangan orang yang dia cintai. Benar-benar kehilangan orang yang dicintai ya, keluarganya ya. Nanti kita tanya langsung siapa. Dan dia mengalami masa-masa berat dalam hidupnya. Dan dia mau bagikan tipsnya ya, bahwa bahagia itu bukan berarti hidup kita semua lancar gitu ya, kayak jalan tol gitu ya, langit biru tanpa badai gitu ya. Nah dia akan cerita buat kita semua teman-teman ya. Saya pikir bagus sekali supaya konsep kita tentang kebahagiaan lebih utuh lagi ya. Bagaimana kita bisa dancing in the rain, bagaimana kita bisa menikmati masa-masa pandemik yang Tuhan masih izinkan ya, Omikron ini kita tetap bersyukur, kita saling menguatkan di WhatsApp grup ya.
Sampai sini Iya. dulu teman-teman. Thank you Oke, banget buat semuanya. Kak. Makasih Kak Ruben, makasih Sehat selalu ya. semuanya. Sampai ketemu di Makasih grup ya. semuanya. Sampai Thank ketemu di you. grup. Ben. Thank you teman-teman. Yang belum saya sapa satu-satu, mohon maaf ya. Thank you banget teman-teman. Sampai ketemu. Luar biasa. Thank you teman-teman. Sehat selalu. Banyak Kak Ruben. Tetap jaga protap ya. Nuhun Kang Ruben. Mohon sami-sami. Kalau kita udah booster, kita kopi darat ya Pak Wirya ya. Kita kopi darat ya. Siap. Ya, Thank you. Kita kopi darat nanti ya. Kak Ani, makasih sharingnya hari ini Kak Ani. Mas Mirsa, luar biasa Kak Retsi. Thank you. Kak Reni, makasih Kak Reni. Mantap. Luar biasa. Terakhir pokoknya. keren Kak Ruben. Makasih Kak Ruben. Thank you Mas Sugeng. Kak Desi jangan lupa ya. Kita mulai nanti yang Maret ya. Siap. Mas saya nggak tahu tuh, Surprise. coba ditanya tuh Mas, saya bisa nggak ya? Bisa. Bikin itu Mas, bikin apa? Kahut. Bisa. Jadi Kak Desi punya usul, kita pakai apa? Kahut Kuis. gitu. Di awalnya ada kuis, pakai kahut. Nanti ada hadiahnya, disediain sama Kak Desi. Kak Desi punya Oke. duit tuh. Indomie 1 dus. Nanti Nggak bumbunya apa-apa, minta lumayan Kak Regina. Sebulan. Bumbunya minta Kak Regina. Nah, Kak Ani, Masih Kak Ani ada makasih ya tuh udah malam di satu sana dus. ya, jam 9 ya. Oh, betul. iya. Salam buat Thank you, Bang Kak Roma Ani, ya, ya, luar Kak Ani. biasa. Oke, pamit ya teman-teman ya. Ya. Mas Ade, Kak Retsi, salam di Manado. Ya. Dah.